Jaringan wireless IEEE 802.11. Pengertian: wireless adalah teknologi komunikasi kabel yang memungkinkan pengiriman data tanpa kabel fisik dengan menggunakan gelombang radio inframerah atau gelombang elektromagnetik lainnya. Perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat IoT dapat terhubung ke jaringan tanpa ketergantungan pada kabel. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu 1. Sinyal radio atau radio sinyal. Sinyal radio adalah gelombang radio yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. 2. Format data atau data format. Format data adalah struktur berkas yang mengidentifikasi cara informasi disimpan di dalam berkas. 3. Struktur jaringan atau network structure. Struktur jaringan sendiri adalah sekelompok sel yang memiliki fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel. Kelebihan jaringan wireless: tanpa menggunakan kabel, biaya operasional pun juga bisa diminimalisir. Keunggulan lain dari teknologi wireless adalah sangat fleksibel untuk dipakai di berbagai perangkat mobil dan juga elektronik. Pada umumnya, penggunaan wireless mengacu pada perangkat seperti komputer dan laptop. Kekurangan jaringan wireless. Kekurangan jaringan nirkabel termasuk gangguan sinyal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jarak, hambatan fisik, atau interferensi gelombang. Alasan menggunakan jaringan wireless. Wireless memungkinkan akses internet nirkabel di berbagai lokasi. Anda dapat mengakses informasi, melakukan penelusuran web, atau berkomunikasi dengan mudah tanpa perlu mengandalkan koneksi kabel. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Topologi wireless. Topologi jaringan adalah jaringan sederhana di mana komunikasi terjadi di antara dua perangkat atau lebih pada cangkupan area tertentu tanpa harus memerlukan sebuah access point atau server. Jenis topologi wireless. Topologi ad hoc. Topologi ad hoc merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point atau wireless router. Topologi ad hoc juga dapat dikatakan sebagai koneksi peer-to-peer atau komputer to komputer karena koneksi jaringan dilakukan langsung antar komputer. Jenis topologi wireless yang kedua, topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur merupakan jaringan wireless di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point atau wireless router. Access point ini akan bertindak seperti HUB atau switch pada jaringan kabel atau wired networking dan menjadi sentral atau pusat jaringan wireless. IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless network di frekuensi 2.4, 2.6, 5, dan 60 GHz. Standarisasi IEEE 802.11a. Standar IEEE 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz, mengikuti standar dari UNII, mampu mentransfer data hingga 54 Mbps. Standarisasi IEEE 802.11b. Standar 802.11b saat ini yang paling banyak digunakan. 1. Menawarkan throughput maksimum dari 11 Mbps atau 6 Mbps dalam praktik dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka yang menggunakan rentang frekuensi 2,4 GHz dan dengan 3 saluran radio yang tersedia. Transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps. Standarisasi IEEE 802.11c. Standar 802.11c disebut Wi-Fi dengan menjembatani standar 802.11c tidak menarik bagi masyarakat umum, hanya merupakan versi diubah 802.1d standar yang memungkinkan 802.1d jembatan dengan 802.11 atau perangkat yang kompatibel atau pada tingkat data link. Standarisasi IEEE 802.11d. Standar 802.11d adalah suplemen untuk standar 802.11 yang dimaksudkan untuk memungkinkan penggunaan internasional 802.11 lokal jaringan. Ini memungkinkan perangkat yang berbeda informasi perdagangan pada rentan frekuensi tergantung pada apa yang diperbolehkan di negara di mana perangkat dari. Standar IEEE 802.11e. Standar 802.11e yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan pada tingkat data link layer. Tujuan standar ini adalah untuk menentukan persyaratan paket yang berbeda dalam hal
bandwidth dan keterlambatan transmisi sehingga memungkinkan transmisi yang lebih baik suara dan video. Standarisasi IEEE 802.11f. Standar 02.11f ada rekomendasi untuk jalur akses vendor produk yang memungkinkan untuk menjadi lebih kompatibel. Ia menggunakan Inter Access Point protokol roaming yang memungkinkan pengguna roaming transparan akses beralih dari satu titik ke titik lain sambil bergerak. Standarisasi IEEE 802.11g. Standar 802.11g menawarkan bandwidth yang tinggi 54 Mbps, rockboost maksimum 30 Mbps dalam praktik pada rentang frekuensi 2,4 GHz. Standar 802.11g mundur kompatibel dengan standar 802.11b, yang berarti bahwa perangkat yang mendukung standar 802.11g juga dapat bekerja dengan 802.11b. Standarisasi IEEE 802.11ac. Standar 802.11ac menawarkan bandwidth dengan kecepatan kapasitas maksimum 1000 Mbps atau 1 Gbps dengan kecepatan maksimum per user seperti laptop dan perangkat klien lainnya adalah 500 Mbps yang dicapai dengan mengembangkan bandwidth yang lebar yaitu 160 MHz ditambah dengan dukungan MIMO dan tentunya dengan kerapatan modulasi yang tinggi. Standarisasi IEEE 802.11ax. Standar 802.11ax atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6 merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibanding dengan 802.11ac. Kecepatan yang dimiliki oleh 802.11ax ini mampu mencapai 10,53 Gbps atau sekitar 1,4 GB per s untuk